Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang keputusan investasi jangka panjang. Di sini anggota kelompok yang presentasi ada saya sendiri, Sani Endah Kirani, Muhammad Paldan Alfaris, dan M. Yuda Ferdana. Pertama, saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi jangka panjang. Keputusan investasi jangka panjang sering juga disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Adalah proses krusial bagi perusahaan untuk menentukan apakah suatu proyek atau investasi yang membutuhkan dana besar dan memiliki dampak jangka panjang biasanya lebih dari 1 tahun layaknya untuk dijalankan. Keputusan ini sangat penting karena akan memengaruhi profitabilitas dan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Kedua, saya akan menjelaskan tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Nilai waktu uang adalah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Hal ini disebabkan karena uang yang ada saat ini dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Faktor-faktornya ada yang pertama inflasi. Inflasi menyebabkan daya beli uang menurun seiring waktu. Yang kedua ada suku bunga. Suku bunga adalah tingkat pengembalian yang dapat diperoleh dari investasi uang. Yang ketiga ada opportunity cost. Opportunity cost adalah potensi keuntungan yang hilang karena tidak menginvestasikan uang pada kesempatan yang lain. Di sini juga ada konsep dari time value of money. Yang pertama itu ada future value atau nilai masa depan. Future value adalah nilai uang di masa depan dari sejumlah uang yang kita miliki saat ini. Jika diinvestasikan selama periode tertentu dengan tingkat bunga tertentu. Ini adalah tentang melihat ke depan. Rumusnya yaitu ada future value sama dengan present value dikalikan dengan buka kurung satu ditambah tingkat suku bunga dipangkatkan dengan jumlah periode. Yang kedua ada present value atau nilai sekarang. Present value adalah nilai saat ini, eh, sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Konsep ini sangat penting dalam evaluasi investasi karena memungkinkan kita untuk menilai beberapa nilai arus kas masa depan sebuah proyek pada hari ini. Ini adalah tentang melihat ke belakang dari masa depan. Rumusnya, present value sama dengan future value dikalikan dengan buka kurung satu ditambah tingkat suku bunga dipangkatkan dengan jumlah periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dasar-dasar evaluasi investasi. Evaluasi investasi jangka panjang melibatkan analisis menyeluruh terhadap potensi pengembalian dan risiko awal, risiko atas investasi yang akan dilakukan. Keputusan ini harus didasarkan pada dasar finansial dan non-finansial yang relevan dengan tujuan investasi dan profil risiko investor. Adapun faktor utama dalam evaluasi. Yang pertama ada tujuan keuangan, yaitu menentukan apakah investasi sesuai dengan tujuan jangka panjang seperti pensiun atau pendidikan anak. Karena itu memengaruhi pilihan instrumen investasi. Yang kedua ada profil risiko. Evaluasi harus mempertimbangkan toleransi risiko investasi. Apakah investasi konservatif, moderat, atau agresif? Karena memengaruhi keputusan investasi. Yang ketiga ada kondisi keuangan, yaitu sehatnya kondisi keuangan pribadi, termasuk ketersediaan dana darurat dan pengelolaan utang. Harus diperhatikan sebelum membuat keputusan investasi berisiko. Oke, selanjutnya akan dibacakan. Selanjutnya ada metode evaluasi finansial. Berbagai metode evaluasi digunakan untuk menilai kelayakan investasi jangka panjang, antara lain net present value.
yaitu menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Investasi dikatakan layak jika NPV positif karena artinya nilai yang dihasilkan melebihi biaya modal. Yang kedua ada internal rate of return, yaitu tingkat pengembalian yang membuat nilai bersih investasi sama dengan nol. Investasi dianggap layak jika IRR lebih tinggi dari tingkat bunga. Yang ketiga ada payback period, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal awal investasi. Semakin singkat, semakin baik, tapi metode ini mengabaikan nilai waktu dari uang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. Yang pertama ada payback period atau PP. Metode ini menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi awal dari arus kas yang diterima. Rumus dari payback period adalah kelebihan. Rumus. Kelebihannya dari payback period adalah sesederhana dan mudah dihitung. Cocok untuk proyek dengan risiko tinggi karena fokus jangka pendek. Kekurangannya mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. Tidak memperhitungkan arus kas setelah payback. Yang kedua ada discounted payback period atau DPP. Mirip dengan PP, tetapi mempertimbangkan nilai waktu uang dengan mendiskontokan arus kas menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Kelebihan dari DPP itu lebih akurat karena mempertimbangkan faktor waktu dan mengukur resiko likuiditas proyek. Kekurangannya masih mengabaikan arus kas setelah period payback tercapai. Lanjut. Yang ketiga ada accounting rate of return atau ARR. Mengukur tingkat pengembalian investasi berdasarkan laba akuntansi, bukan arus kas. Kelebihan dari ARR mudah dihitung dari laporan keuangan dan tidak perlu menghitung arus kas. Kekurangannya tidak mempertimbangkan nilai waktu uang dan berdasarkan data akuntansi bukan kas aktual. Yang keempat ada Profitability Index atau PI. Menunjukkan rasio antara nilai sekarang arus kas dan investasi awal. Kelebihan dari PI berguna untuk perbandingan beberapa proyek dan menunjukkan efisiensi penggunaan modal. Kekurangan dari PI tersebut butuh estimasi tingkat diskonto dan tidak menunjukkan nilai absolut keuntungan. Yang kelima ada net present value atau NPV. Menilai selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai investasi awal. Kelebihannya itu mempertimbangkan nilai waktu uang dan menggambarkan nilai tambah bersih bagi perusahaan. Kekurangannya sulit jika arus kas tidak pasti dan butuh estimasi tingkat diskonto yang tepat. Dan berikut adalah rumus dari NPV. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya ada payback period. Payback period adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali pengeluaran investasi awal. Dengan kata lain, ini adalah jangka waktu yang diperlukan agar investasi dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya awalnya. Di sini juga ada dua cara menghitung payback period. Eh, yang pertama ada arus kas seragam. Jika arus kas periode jika arus kas tiap periode sama, rumusnya adalah payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas masuk bersih tahunan. Yang kedua, ada arus kas masuk tidak seragam atau berbeda setiap tahun. Perhitungan dilakukan secara kumulatif atau menjumlahkan arus kas dari tahun ke tahun sampai investasi awal tertutupi. Saya juga akan menjelaskan tentang net present value. Net present value atau nilai sekarang bersih adalah metode yang digunakan dalam penganggaran modal untuk menganalisis profitabilitas suatu investasi atau proyek. Net present value mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar sama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, net present value menunjukkan apakah suatu investasi akan menambah nilai bagi perusahaan. Faktor-faktornya yang pertama itu ada arus kas, tingkat diskonto, periode waktu, dan investasi awal. Keunggulannya ada mempertimbangkan nilai waktu uang,
mengukur profitabilitas sebenarnya, dan keputusan yang jelas. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR adalah tingkat diskonto yang membuat nilai kini dan arus kas masuk sama dengan nilai investasi awal. Sehingga NPV sama dengan nol. Fungsi dan kegunaannya yang pertama ada mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi. Yang kedua membantu memutuskan apakah suatu proyek layak dengan membandingkan IRR dengan tingkat suku bunga atau biaya modal. Yang ketiga ada mempresentasikan tingkat risiko. Semakin tinggi IRR biasanya menunjukkan potensi keuntungan dan risiko lebih besar. Selanjutnya ada Profitability Index atau PI adalah risiko antara present value dari arus kas sama kas masa depan terhadap investasi awal. PI digunakan untuk menunjukkan berapa besar nilai kini manfaat yang diperoleh per Rp1 yang diinvestasikan. Rumusnya adalah PI sama dengan nilai sekarang dari arus kas masuk per nilai investasi awal. Fungsi dalam keputusan investasi. PI membantu menilai kelayakan proyek secara relatif dan sering digunakan bersama dengan metode lain, seperti NPV dan IRR, untuk menentukan keputusan investasi yang optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, di sini ada cost versus benefit. Analisis cost versus benefit atau cost benefits analysis atau CBA merupakan suatu metode sistematis untuk membandingkan antara biaya atau cost yang harus dikeluarkan dengan manfaat atau benefit yang diperoleh dari suatu kegiatan, proyek, atau kebijakan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai kelayakan suatu keputusan agar sumber daya yang digunakan dapat memberikan hasil yang maksimal. Tujuan analisis cost versus benefit. Yang pertama itu ada menilai kelayakan proyek atau investasi. Yang kedua membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat mengukur efisiensi ekonomi. Langkah-langkah analisis cost versus benefit. Yang pertama identifikasi kegiatan atau proyek yang akan dianalisis. Yang kedua identifikasi semua biaya dan manfaat yang mungkin timbul. Yang ketiga, kuantifikasi biaya dan manfaat dalam bentuk nilai moneter. Yang keempat, hitung total biaya dan total manfaat. Yang kelima, analisis hasil perbandingan. Dan yang terakhir ada evaluasi faktor non-finansial. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.